Selamat datang di Eljon Podcast, Bangka Menyapa Dunia. Dari jantung Pulau Bangka, kami hadirkan suara-suara inspiratif, kisah lokal yang mendunia, dan obrolan hangat yang menggugah semangat. Ingin jadi bagian dari perjalanan ini? Hubungi 0813 2856 3888 dan mari menyapa dunia bersama Eljon Podcast. 88,5 Eljon FM Pangkal Pinang Tourism Business and Investment. Yeay, kembali lagi nih ya bersama Mary Chong, Tachahao, Eljon Penghiu, Xiaoha, Wojiao, Mary Chong. Itu dia ya, sapaan khas Mary tentunya ya. Dan tentunya hari ini Mary bersemangat sekali karena nggak terasa nih ya udah seminggu berlalu dan kita kembali lagi tentunya hari ini spesial juga nih edisinya, ada guest star kita ya. Udah pada tahu dong ya karena udah berseliweran di Instagram ataupun TikTok ya. Dan tentunya Mary juga ingin menyapa seluruh Eljon Penghiu karena hari ini spesial edisi 19 September 2025 di program Ni Hao Eljon. Dan seperti biasa selama 3 jam ke depan Mary akan memberikan informasi-informasi menarik berkaitan tentang tradisi budaya etnis Tionghoa maupun dunia pariwisata serta mengupas sosok inspiratif tokoh-tokoh ataupun pengusaha Tionghoa. Dan hari ini sudah hadir nih ya guest star spesialnya Mary. Siapa lagi kalau bukan Koko Bangkangin. Coba kita tes dulu nih sapa suaranya Koko Bangkangin. Apa kabar? Halo semuanya, selamat sore. Kabar baik, Cece Mary. Itu dia. Oke, ini udah stay tune nih ya Koko Bangkangin. Nah, untuk lebih jelasnya Mary bakal gantian ya tanya-tanya mengenai seputar kegiatan Koko Bangkangin ya. Tapi jangan kemana-mana dulu Eljon Penghiu karena Mary mau ini nih puterin lagu dulu untuk sahabat Eljon Penghiu. So tetap stay tune di 88,5 Eljon FM Pangkal Pinang Tourism Business and Investment. Ini dia Nite Taan by Desi Huang. 88,5 Eljon FM Pangkal Pinang Tourism Business and Investment. Oke, ini masih kembali bersama Mary Chong ya, tentunya di program Ni Hao Eljon edisi Jumat 19 September 2025. Dan hari ini Mary juga kedatangan tamu spesial ya. Ini tamu ini food blogger yang lagi hits di bukan Pangkal Pinang aja ya, tapi kayaknya seluruh bubble, seluruh Jakarta deh kayaknya ya. Oke, siapa lagi kalau bukan Koko Bangkangin. Halo Koko Bangkangin, apa kabar? Sehat selalu ya. Kabar baik, Cece Mary. Oke, terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di Radio Eljon dan di tengah kesibukan Koko Bangkangin ya sudah meluangkan waktu nih ya untuk dapat hadir di programnya Cece Mary ya. Gimana nih perasaannya? Karena tadi sesuai dengan perbincangan ya, biasanya nih kalau Koko Bangkangin bertanya atau wawancara ke orang mengenai makanan, ini gantian nih Koko Bangkangin yang akan kita tanya. Ini pertama ya kayaknya di interview ya. Iya, biasanya kan kalau saya ngonten selalu kan saya kasih wawancara ke orang. Jadi hari ini ceritanya ini saya diwawancara nih. Dipanggil semuanya serta dadakan sama Cek Mary nih. Tapi pokoknya kita memenuhi semuanya untuk pokoknya program Ni Hao ya. Ni Hao Eljon. Program Ni Hao selalu memberikan tren positif selalu. Amin. Baik, terima kasih ya Koko Bangkangin. Oke. Mary panggilnya apa nih? Kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja ya. Karena biasanya kalau Koko Bangkangin itu selalu mereview makanan dengan bahasa khasnya Bangka banget gitu ya. Nah, kalau sekarang kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Bener ya, Koko ya? Oke, siap. Mary panggilnya apa nih, Kok? Koko Bangkangin atau nama? Mary juga bingung ini panggilnya apa ya? Enaknya Cece Mary aja. Oke, aku panggilnya Koko aja ya. Oke. Nah, mungkin banyak yang penasaran ya, Koko Bangkangin sebenarnya aslinya itu orang mana ya? Dan tinggalnya itu di Bangka
atau di Jakarta? Karena kalau melihat dari konten-kontennya kayaknya bolak-balik gitu ya, kayak pejabat aja di bolak-balik Bangka Jakarta nge-reviewnya gitu kan. Serta nama asli. Nah, ini banyak yang belum tahu ya. Nama aslinya siapa ya? Boleh dibeberkan di program Hao Eljon ya. Jadi ceritanya hari ini kita buka-bukaan ya. Betul dong, harus. Karena biasanya kan orang cuma taunya Koko Bangkangin nge-review makanan. Oke. Nah, sekarang gantian Koko Bangkangin Oke. yang di-review. Oke. Oke, baik. Terima kasih Cece Mary pertanyaannya. Jadi saya asli orang Bangka, khususnya Pangkal Pinang ya. Jadi Oke. asli orang Bangka, khususnya Pangkal Pinang. Dan saya sendiri tinggalnya sebetulnya itu di Jakarta. Oh, Jadi, tinggal di Jakarta. Saya punya aslinya. keluarga, istri dan anak saya itu di Jakarta, tepatnya Tangerang. Oh, iya iya. Iya. Nah, kenapa bisa melihat saya kadang di Bangka, kadang di Jakarta, khusus di Bangka, memang ada beberapa, memang namanya endorse ya, Mm-mm. ada beberapa promosi untuk saya mempromosikan usahanya di Bangka. Jadi maka terkadang saya ke Bangka, ada kurang lebih sekitar 2 minggu saya bisa di Jakarta, 2 minggu saya bisa di Bangka. Nah, kalau dia di Bangka sendiri, di Jakarta sendiri, di Jakarta itu beberapa memang orang juga panggil saya untuk mereview makanan mereka. Karena di Jakarta pun orang Bangka itu nggak sedikit Cici Mary. Setelah Betul. saya di dunia konten kreator dan saya khususnya kuliner, memang ternyata orang Bangka ini banyak banget. Di Iya. Jakarta pun banyak ternyata. Kayaknya menguasai seluruh dunia ya. Iya, khususnya kuliner, kita punya Bangka ini luar biasa loh menurut saya. Wah. Maka di Jakarta itu pun rasa saya nggak habis-habis di review Cece Mary. Oh, Luar biasa. Luar biasa ya, Mm-mm. berarti memang pangsa pasar untuk makanan Bangka itu Iya. artinya bisa diterima oleh seluruh masyarakat ya. Seluruh masyarakat Indonesia tahu makanan Bangka itu memiliki cita rasa terbaik. Betul sekali, baik Betul. yang halal maupun non halal. Betul, baik halal ataupun non halal. Nah, ini pertanyaan yang paling krusial, Cece Mary. Nama asli ya. Iya nih, karena banyak yang orang tahu, cuma kayaknya kalau orang ketemu, nah itu dia tuh Koko Bangkangin, tapi nggak tahu nama aslinya itu siapa gitu ya kan. Ayo boleh dibeberkan sesuai dengan KTP dan tanggal lahir ya. Jadi nama saya aslinya Agus Pri Franky. Wah, keren Agus banget, Pri- loh, luar biasa. Ini kayak nama-nama seorang band nih kayaknya. Bener loh, Agus, apa tadi? Agus Pri Franky. Pri Franky. Gila Iya. tuh, gimana tuh mama bisa kepikiran nama sekeren itu. Lahir bulan Agustus. Oke, Gitu. lahir habis ulang tahun nih. Pas banget nih ya. Jadi ini kado spesial dari Eljon bisa hadir di sini kita interview ya. Iya. Oke, luar biasa ya. Berarti Mary tetap panggilnya Koko Bangkangin Ya, aja lah saya ya. umurnya 36 tahun. 36, masih muda, seger dan selalu Semangat. strong. Semangat ya. Mm. Oke, Koko Bangkangin. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya ya. Awal mula menjadi seorang food vlogger itu bagaimana gitu kan? Kemudian kok bisa gitu namanya disebutkan bahwa namanya Koko Bangkangin. Oke, Itu kenapa baik. gitu? Jadi sebetulnya saya memang suka dunia konten. Memang dari sejak waktu dulu saya SMA, itu saya memang suka dunia kontennya. Jadi saya main Instagram, Facebook itu pun sudah cukup lama. Facebook itu saya pertama kali itu kalau nggak salah 2000 berapa ya? 2013 Facebook itu pertama kali. Nah, memang dari dulu saya menyukai dunia konten, tetapi ketika mulai merambah konten, pada awalnya saya nggak kuliner, Cece Mary, bukan ke food, bukan. ke food. Jadi hanya bikin konten ya, kalau bahasa Bangka kita itu konten nyenyal begitu Cece ya. Ngasal-ngasal. Iya, gitu ya. ngasal-ngasal. Nah, ketika saya membuat konten pada waktu itu, boleh saya jawab lebih panjang lagi? Cece Mary? Boleh, nggak masalah. Bebas waktu pokoknya. Pada waktu 2023 itu awal di mana karir saya naik, Cece Mary. 2023 saya mulai ngonten, Agustus 2023 saya mulai ngonten,
Itu saya memulainya awalnya di TikTok waktu itu. Oh, Memang akunnya untuk Facebook sudah ada, mm-mm. YouTube sudah ada. Namanya tetap itu ya. Enggak. Awalnya Enggak, Koko Bangkangin, bukan? enggak, Beda. nama saya sendiri. Oh, Cuman oke, suka oke, bikin ngepost begitu. nge-review makanan gitu. Tapi kalau Koko Bangkangin, inilah dia. Agustus 2023, saya bikin akun itu Koko Bangkangin. Pertama kali di TikTok. Oh, justru yang nama dengan famousnya itu awalnya di 2023 ya? Iya, saya mencetuskan nama Bangkangin itu di Agustus 2023. Oh, oke. Berarti kalau kita boleh tarik tali kesimpulannya bahwa Koko Bangkangin itu hadir di 2023, namun sebelumnya udah mulai dengan konten-konten Iya, yang review. betul. Kayaknya bukan makanan aja kali ya, Bukan. apapun gitu. 2023 pun saya belum makanan Cece. Oh. Jadi saya masih konten-konten ya, pokoknya yang nggak jelas begitu. Ngomong-ngomong bahasa konten Bangka, aja gitu konten aja gitu. Oh. Nah, ketika saya bikin di 2023 Agustus waktu itu, saya punya tayangan belum banyak Cece, dan penonton hampir nggak ada, di bawah 500-an. Di bawah 1.000 lah para penontonnya. Nah, ketika awal benar-benar menanjak, saya punya akun itu di Februari 2024, 6 bulan setelahnya. Oke. Nah, maka orang bertanya, jadi seorang konten kreator sulit nggak? Sangat sulit, Cih. Oke. Jadi memang 6 bulan saya menjaga akun itu supaya algoritmanya itu bisa naik. Nah, di Februari 2024 baru diterima oleh algoritma, dan disitulah mulai tayangan terus naik. Nah, disitulah saya ambil keputusan. Istri saya ngomong, dia bilang, Pi kan dia panggil saya Pi. Siap. Pi, kenapa kamu nggak bikin konten yang lebih bermanfaat? Dia bilang, kan Bangka kita ini kuliner ini sangat banyak. Saya bilang, oh ya benar juga ya, Bangka ini sangat banyak. Ya udah, akhirnya saya ambil keputusan konten makanan. Dan terus berinovasi sampai sekarang, Ci. Oh, begitu cerita singkatnya. Singkat ceritanya, berarti kalau Mary boleh menduga ya, kayaknya pemasukan tidak hanya dari endorse, artinya dari ini juga ya, dari meta gitu ya berarti ya? Betul, saya ada AdSense di Facebook, AdSense di YouTube. Ada. AdSense di Facebook dan YouTube? Ya. Oh, luar biasa. Ada, di Facebook sudah, di YouTube sudah. Pantesan ini bisa bolak-balik Jakarta Bangka nih ya. Puji Tuhan, Cik. Ngalah-ngalahin pejabat ini. Enggak. Tapi memang ya itu semua itu memang ya boleh dibilang perjuangan dan sangat bukan waktu yang singkat sih. Betul ya kalau sekali. Boleh kita bilang. Betul ya kan. Betul sekali. Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, awalnya itu kenapa? Maksudnya kenapa harus memilih konten makanan gitu ya? Kenapa nggak konten misalnya yang kayak lucu-lucuan gitu? Ya kan? Jadi kalau lucu-lucuan, memang saya ngerasa kalau lucu-lucuan, ya udah kita hanya menghibur orang pun terhibur dengan konten itu sendiri. Nah, untuk manfaat, saya belak-belakan aja lah. Untuk endorsement bisa masuk. Untuk konten lucu itu lebih minim, Ceng. Nah, saya berpikir kenapa makanan ini ladang basah di Bangka. Bahasanya gitu, Ceng. Yeah, ini ladang basah di Bangka karena di Bangka ini dengan ciri khas yang seperti saya berikan konten-konten dengan cara mereview saya itu belum ada, Ceng. Maka apakah selama ini kalau Cece lihat cara nge-review saya kan memang agak sedikit unik. Benar, makanya saya menyediakan memang gayanya seperti itu, C. Punya ciri khas. Menarik nih ya. Karena untuk makanan-makanan di Bangka, orang pun baik UMKM ataupun restoran di Bangka, mereka butuh seorang konten kreator yang dapat mereview secara langsung.
Iya, betul Gitu. sekali, luar biasa. Menarik sekali ya perbincangan kita pada sore hari ini ya. Oke, Koko Bangkangin jangan kemana-mana dulu karena Mary mau kasih nih lagu-lagu spesial, lagu-lagu Mandarin yang mungkin juga nih ya udah pada nungguin ya untuk seluruh pendengar Erjon News. So, jangan kemana-mana juga. Koko Bangkangin nanti kita kembali lagi ya untuk berbagai pertanyaan yang sudah Mary sediakan. Oke, siap. Oke, masih kembali di 88,5 Eljon FM Pangkal Pinang Tourism Business and Investment. Masih bersama Mary Chong ya, dan juga ada Koko Bangkangin. Oke, tadi setelah off tadi ya Mary sempat ngobrol-ngobrol ya bersama Koko Bangkangin mengenai dunia perkontenan ya. Menarik sekali ya karena memang di era digitalisasi ini memang dunia konten itu sangat menjual ya. Dan tentunya Koko Bangkangin lebih memilih preview untuk mengonten mengenai makanan ya, benar ya Koko Bangkangin ya? Iya, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu apa yang menginspirasi nih untuk Koko Bangkangin untuk mereview makanan-makanan seperti itu? Jadi seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, memang Bangka kita Bangka Belitung ini sangat kaya akan kuliner, ya Ce ya. Ini kuliner dalam bentuk apapun kita di Bangka ini sangat kaya saya katakan. Mulai dari seafood, mulai dari kontenan baik yang halal, non halal, baik bakso pun kalau saya boleh jelaskan, bakso itu kalau di luar daerah Bangka ya Ce ya. Iya. Itu banyak yang bilang rasanya itu kurang nampol, kurang mantap Ce. Iya. Tetapi rata-rata orang coba kalau bakso di Bangka itu jauh cita rasanya lebih baik, lebih enak katanya. Oh, Itu betul. Banyak. Iya, banyak yang Bukan komen orang, ke saya. artinya bukan orang Bangka saja yang ngomong kayak gitu, orang luar pun justru berspeak up seperti itu ya. Iya, jadi rata-rata orang yang di Jakarta berkunjung ke Bangka pun bilang bakso makanan dari daerah Jawa bahkan di Bangka itu enak. Nah, kenapa kita harus berbangga makanan yang luar aja bawa ke Bangka jadi enak? Apalagi makanan kita khas Bangka, lebih lagi Ce. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita ngelihat nih ya konten-kontennya Koko Bangkangin, itu kayaknya makannya tuh, aduh lahap, bener-bener lahap gitu ya. Kayaknya makanan semua yang di konten tuh enak banget. Itu bener apa enggak sebenarnya? Orang pasti ini mah cuma dibayar doang kayaknya makannya begini. Bener apa enggak itu, Min? Jadi sebetulnya Ce, saya ini memang tukang makan. Okay. Saya pernah coba ya, sekali makan itu nasi goreng itu 4 bungkus habis atau tidak? Habis. Iya. Memang saya itu memang tukang makan, Ce. Memang penggila makanan. Saya kuliner, kalau orang bilang enak, saya datengin, saya coba. Nah, kalau dulu sebelum saya ngonten, saya coba kan nggak direkam. Kalau sekarang orang bilang kok di sini enak, saya datengin dan saya rekam, jadilah konten. Begitu Ce, karena terkadang kan konten ini, saya ngomong di sini ya, memang ada sebagian yang promosi, yang panggil saya, memakai saya, membayar saya ada, dan ada juga yang tidak. Yang tidak itu yang tadi saya jelaskan, bahwa orang bilang kok di sini enak, jadi saya datang, saya mau cobain gitu. Jadi memang saya penggila makanan. Maka kalau kalian mau jadi seorang konten kreator, kok ini kamu ini pertanyaan Cece, ini benar apa tidak? Itu benar Ce, karena saya memang penggila makan. Iya loh, beneran loh. Kalau kita ngeliat nih kontennya Koko Bangkangin, kita yang kenyang aja bisa jadi lapar loh ya. Ternyata memang gaya dan ciri khasnya
ya memang saya suka seperti kuliner. itu ya. Artinya misalnya nih kok, kalau misalnya nggak di konten, katakanlah lagi Ya. makan di rumah, emang Oke. gaya makannya lahap juga kali ya? Iya, saya memang Oh. cepat, suka makannya itu cepat, Cek. Berarti kalau Betul Koko ini. Bangkangin lagi sakit, oh udah ketahuan nih nafsu makannya berkurang. Jadi udah kebaca kalau lagi nggak nafsu makan, oh ada something wrong nih ya. Jadi kalau orang bilang, Koko kamu bisa puasa nggak? Nggak bisa. Wah, bener juga ya, nggak bisa ya kayaknya. Oke, Koko Bangkangin, kalau boleh tahu nih ya, ada berapa tim yang kayak atau pakai tim atau gimana nih yang untuk ngikutin kontennya ini? Jadi saya sendiri untuk saat ini saya bukan konten kreator yang sudah besar ya. Saya masih tim ada satu orang, jadi dia yang bagian untuk memegang kamera saya dalam setiap rekaman makanan. Dan orang ini yang memang sudah saya ajarkan, saya latih bagaimana untuk mengambil angel-angel dalam setiap kamera itu. Jadi enggak rekam tak 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 gitu, enggak. Jadi ketika dia ngerekam, saya arahkan dia. Kamu harus begini, kamu harus begitu, gitu. Jadi satu orang. Dan untuk bagian pengeditan itu masih saya sendiri. Oh, masih di-handle sendiri. Karena saya takut, terkadang kalau saya serahkan ke orang bisa, tetapi terkadang mungkin enggak pas dengan keinginan saya. Kecuali memang saya ini sudah besar ya. Taruh katalah next Carlos, kan nggak mungkin next Carlos ngeditin sendiri, kan nggak mungkin. Oke. Nah, kalau saya sudah sebesar itu, doakanlah, amin ya. Amin harus Mungkin ya. akan ada tim. Oh. Terus sekarang saya hanya berdua. Tapi punya dong mimpi untuk ada timnya. Harus ya. Iya dong. Semangat sekali ya, luar biasa ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, Koko Bangkangin, ada nggak sih makanan yang Koko nggak suka atau yang mungkin katakanlah yang nggak bisa dimakan deh, kayaknya makanan ini aku nggak suka atau aku jijik, tapi tetap harus di konten gitu loh. Ada. Oh, ada ya? Ada. Jadi saya terus terang, saya tidak suka makanan yang jenis perkeju-kejuan. Nah. Terus saya tidak suka makanan yang terlalu pedas. Nggak suka terlalu pedas. Nggak suka tapi kemarin terlalu dari pedas. lihat nge-review bakso ditambah cabe tuh. Nah, itulah kenapa memang dalam satu konten biasanya itu tuntutan, Tetapi dalam konteks makanan yang tidak saya suka, saya akan tetap makan, tetapi saya tidak habiskan. Nah, saya tidak habiskan. Jadi kayak bakso yang jenis ada keju-keju begitu. Nah, biasanya saya kurang suka yang begitu. Jadi saya tetap konten, tapi tidak saya habiskan. Oh. Tapi kalau yang jenis yang saya suka, saya habiskan. Nah, by the way nih, kalau kita bicara habiskan ya, kalau konten kan kalau Mary lihat tuh kayaknya makanannya banyak banget. Itu beneran dihabisin? Dihabisin, tapi mungkin sama tim kali ya? Biasanya 70% saya makan. Wah, gila luar biasa. 70% itu minimal 50% saya makan, Wow, tapi ini dong, kayaknya misalnya hari ini konten di restoran A, kayaknya udah harus kosongin perut nggak sih? Kayak gitu bukan? Biasanya iya. Okay. Jadi ketika saya ngambil konten, mungkin orang ngelihat, kok tiap hari Koko ini kok makan terus? Benar-benar. Jadi bukan berarti saya itu kerjanya setiap hari makan, enggak, Jadi dalam satu hari, kan kita ada momennya perut kita itu harus makan. Nah, biasanya saya kalau sudah mau ngonten, tank di hari itu, saya ambilnya itu di sore. Kalau enggak sore, siang. Nah, biasa kan kalau perbakmian itu harusnya pagi dong? Nah, pagi, biasanya saya nggak terlalu pagi juga, kurang lebih di jam 11, jam 12. Kalau perbakmian, gitu. Nah, berarti udah konten bakmi tetap makan dong malamnya. Malamnya tetap makan. Aduh, tapi biasanya kalau makan banyak, kemungkinan biasanya kalau dalam satu hari itu saya makan banyak tuh, siang ya, taruh saya makan banyak, biasanya malam nggak lagi. Oh, besok lagi saya baru besok makan. lagi. Nah, ini mungkin tips dan trik untuk para ini ya, food blogger kali ya. Karena terlalu berat. Bagaimana menjaga berat badan juga kayaknya ya. Betul sekali. Betul ya. Saya sangat menjaga itu. Oke, benar sekali ya. Nah, Koko Bangkangin, bagaimana sih
ini merespon masyarakat lokal nih ya terhadap konten Koko yang mengangkat warung ataupun pedagang-pedagang kecil makanan yang berjualan. Mungkin kan mereka memang butuh banget nih di review gitu kan. Responnya seperti apa? Ya, baik. Jadi selama ini banyak ya. Jadi setelah saya ngonten ini, sangat banyak sekali komen, direct message ke saya, atau pertanyaan langsung ketika bertemu. Nah, jadi ada yang sudah saya konten, pedagang-pedagang kecil dan UMKM ini, mereka bilang, kok wah ini luar biasa. Setelah kamu konten, ini hasilnya sangat luar biasa, Wah, dibilang. puji Tuhan Kami ya. bersyukur, dibilang. Nah, ada juga kadang mereka komen ataupun mengirim pesan ke saya, kok cobain ini, kok cobain itu, kok cobain ini. Saya selalu merespon, ya baik. Kalau memang saya ada waktu, saya tidak banyak kesibukan, saya akan mampir. Nah, memang sangat baik. Ada sebagian yang saya sudah datang, ada yang sebagian mungkin belum ya, mungkin ada yang mendengar ini. Tapi kalau saya benar-benar ada waktu untuk pedagang-pedagang kecil UMKM, saya akan bantu. Bagaimana saya mencoba sebanyak mungkin untuk membantu UMKM kita di Bangka. Wow. Karena kondisi kita ekonomi di Bangka sekarang sangat tidak baik. Benar sekali. Nah, UMKM dan pelaku usaha-usaha kecil ini bagaimana saya berpikir kalau bisa saya bantu mereka. Betul. Tetapi saya pun mulut satu, tangan dua, badan satu, saya berusaha sebaik mungkin. Kalau Koko Bangka inginnya 3, mungkin cepat sih. Mungkin ke cepat follow ya, up. ke Tapi ini follow up satu. ya. Benar sih. Tapi ya kalau misalnya kalau yang ada di dalam bayangan Mary nih ya, kayaknya melihat makanan di Bangka itu kalau dalam bayangan Mary sendiri, kayaknya makanannya itu aja. Bener nggak sih? Atau masih banyak yang belum kita jelajah atau Mary yang kurang tahu? Apa gimana kok? Jadi sebetulnya kalau Cece Mary lihat, betul, kalau Cece lihat kan makanan Bangka ini itu aja ya kan. Kalau kita banding dengan aja. ini ibu kota, misalnya katakanlah Jakarta kan banyak tuh makanan di berbagai wilayah daerah gitu kan. Kalau di Bangka kayaknya itu lempa, bakmi, bener nggak? Betul, itu sangat betul. Jadi Cece bilang, kok kita lihat sepertinya itu aja. Tetapi setelah saya sudah mencoba dari bakmi per bakmi, bakso per bakso, lempa kuning per lempa kuning, dan ayam goreng chicken per ayam chicken. Benar. Mereka masing-masing ini punya cita rasa yang berbeda, Jadi saya kasih contoh ya. Bakmi, saya terakhir ngonten di Bakmi Awen. Bener ya. Bakmi Awen ya, saya terakhir ini. Itu lucu loh, awalnya tuh Mary suka banget makan di kuburan gitu. Bakmi Awen. Nah, mungkin kita pikir, kok kan itu sama aja bakmi. Ada, maaf ya, ada bakmi lokun, ada bakmi apa yang cukup terkenal, akau, akfuy, kan itu banyak di Bangka. Nah, tetapi Awen ini juga punya cita rasa mereka sendiri, Jadi bukan serta-merta namanya bakmi, tetapi setiap mereka punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Iya, ini maaf ya, non halal ya pendengar ya. Nah, untuk ayam chicken pun, maaf ya, ayam chicken, back McD, back KFC, yang terbaru ada J Chicken yang di Jalan Baru. Nah, mereka ini punya rasa yang berbeda-beda, sekalipun konteksnya ayam goreng. Menurut saya, pandangan saya begitu. Keunggulan masing-masing. Iya, memang kita lihat lempa kuning banyak, tetapi masing-masing punya cita rasa. Kenapa ada satu mulut bilang lempa kuning ini enak, ada satu mulut ini ngomong lempa kuning enak. Tuh sama lempa kuning, tapi cita rasanya, itu yang berbeda. Iya, karena memang lidah orang kan betul. Beda-beda. Kita tidak bisa menyamakan ini ya, setiap rasa yang kita mau dengan lidah orang gitu ya. Setuju. Oke kok, kalau bicara mengenai suka duka nih menjadi seorang food blogger, ada nggak suka dukanya gitu? Ada. Jadi yang suka di saya, yang pertama, saya merasa semenjak saya jadi konten kreator, saya lebih banyak berinteraksi dengan orang.
Terus yang kedua, saya lebih banyak dapat mengenal karakter-karakter orang, dan saya juga merasa banyak orang juga mengenal saya, dan saya bisa jadi manfaat bagi orang lain. Betul. Itu suka di saya. Nah, yang tidak saya suka Dukanya. duka ya, ada beberapa terkadang kalau kita nge-review ya, baik yang di endorse ataupun yang tidak endorse, terkadang ada satu restoran itu keluar sebanyak-banyaknya, Ceh. Sampai saya begah perut ini, saya mau coba. Terkadang kita kalau apalagi di endorse ya, di endorse. Iya, kalau di endorse kan tentunya semua menu kayaknya dikeluarin gitu Nah, kan. terkadang saya kalau kita sudah dikeluarkan, kan saya wajib harus coba, Ceh. Betul sekali. Kalau saya sudah coba, kan harus dimasukkan ke video, diposting. Betul kan? Iya, Kalau kita tidak masukkan, kita tidak enak. betul. Nah, di situ yang memang menurut saya, aduh ini kok banyak banget ya menunya. Saya sampai bingung loh. Saya tidak makan, nggak enak. Makannya sedikit, nanti dibuang. Dan pada akhirnya ya saya makan kurang lebih 50%. Perut katanya orang tuh sampai ngetu-ngetu. Bahasa Lah habis ngetul, habis tahan lagi. ini udah tahan lagi lah. Jadi memang menurut saya di situ kurang baik. Terkadang kalau terlalu banyak menu yang saya harus makan itu kurang baik. Di situ dukanya, Cek. Kalau yang Harusnya 2 buruk-buruk orang mana? dong. Makanya harusnya 2 orang. Harus ada temen satu lagi nih, Cici Mary Lois. Oh, ya, boleh. Jangan nanti berat badan naik. Kalau Bahaya. duka yang terlalu buruk tidak ada, mengenai cuaca tidak ada, mengenai di judge sama netizen nggak ada, Cek. Itu sudah biasa. Oke. Karena konten makanan lebih ke tren, kita menginfokan ke orang tempat-tempat kuliner, jadi konten itu maksudnya itu komentar negatif itu nggak terlalu banyak, Cemeri. Oke, luar biasa ya, itu dia ya. Oke, Koko Bangkangin, nanti kita akan kembali lagi nih Oke. ya, besi seputar mengenai dunia perkontenan ya, dunia makanan ya kan. Dan untuk seluruh agent Pengyu jangan kemana-mana ya, karena nanti Mary akan balik lagi masih dengan seputar dengan ini ya, kegiatan Koko Bangkangin ya. So jangan kemana-mana, Mary udah sediakan nih lagu yang lagi hits juga ya, yaitu Changfu ya. So stay tune di 88,5 John FM Pangkal Pinang Tourism Business and Investment. 88,5 Jam FM Pangkal Pinang Tourism Business and Investment masih bersama Mary Chong ya di program Ni Hao Eljon edisi 19 September 2025, dan tentunya Mary juga masih nih bersama guest star ya, spesial banget ya, udah 2 minggu berturut-turut Mary kedatangan guest star spesial ya, Koko ganteng ya kan, ya keren sekali ya kan, udah semeringah dia tertawa. Iya dong. Bisa aja ini, Cici Mary. Harus dong ya, biar semangat nanti si Koko Bangkangin datang ke sini ya kan. Oke, Koko Bangkangin, mungkin ini adalah pertanyaan kita di edisi terakhir nih ya. Oke. Terkait mengenai visi ataupun misi nih ya, Koko Bangkangin punya nggak nih misi khusus di dalam membuat konten? Misalnya nih, katakanlah kalau belakangan ini yang Mary lihat kayaknya merambah ke pelestarian kebudayaan Tionghoa nih kayaknya ya, atau bagaimana nih ya, punya Oke, baik. misi atau gimana? Jadi mungkin tips dan triks begitu ya, untuk Iya. jadi seorang food vlogger terutama makanan ya. Bukan, jadi kalau misalnya misinya nih, Gimana? misinya membuat konten tuh ada nggak? Misalnya fokusnya, bukan fokus ya, artinya membuat apa ya, kayak kebudayaan Tionghoa Oh, lebih begitu. naik, Oke, baik. atau gimana? Oke, begini. Jadi dalam kita menjadi seorang konten kreator, yang pertama sih ya, memang harus kita membuat konten dalam menemukan niche atau tema. Memang harus sebetulnya itu satu tema, Cemeri. Jadi seandainya kita mau konten makanan ya, konten makanan nih. Iya. Nah, kita diwajibkan kalau kita ingin memulai ya makanan terus, itu wajib. Tetapi jika seiring berjalan dan kita itu sudah ada yang istilah katanya itu personal branding Nah. yang cocok di netizen, nah kita alangkah baiknya kita bisa berinovasi. Nah, itu yang saya lakukan sekarang, C. Jadi selain mengenai makanan Bangka,
Saya juga mengangkat kebudayaan seperti hal-halnya rumah-rumah yang sudah lama-lama, Iya, wisata-wisata yang heeh. sudah lama. Terkadang sering kalau saya ada waktu, terkadang saya angkat itu. Iya. Itu untuk membantu mereka. Terakhir Melestarikan ya, budaya. terakhir kali itu kalau wisata saya ke Pakak Liang di Belitung. Oh, Pakak Liang Belitung itu wisata yang sudah sangat lama dan dulu itu sangat ngetren sekali itu Cemeri. betul. Nah, itu saya lihat banyak sudah ditinggalkan. Sudah bagaimana ya? Orang sudah mungkin ada beberapa yang sudah lupa. Nah, saya angkat itu menjadi satu konten supaya orang mengingatkan kembali memori yang sudah mereka taruh di sana, apalagi Iya, kenangan-kenangan ada yang betul. orang tua gitu. Nah, selain itu juga saya ada ke tempat-tempat rumah-rumah Tionghoa begitu yang sudah lama-lama, yang sudah legend lah kalau bahasa Bangka. Nah, itu saya angkat Cemeri. Wow. Itu untuk apa? Supaya konten ini dan Koko Bangka Angin ini tidak hanya tentang makanan, tetapi anything, everything about Bangka. Wis, luar Segalanya, biasa. semuanya tentang Bangka. Hidup Gitu. Bangka ya. Ini Amin. baru jiwa-jiwa Bangkanya. Luar biasa ya. Walaupun ini keluarga anak istri di Jakarta, tapi dia tidak melupakan ya kita orang Bangka nih. Tidak boleh Kalau melupakan. ini ada emo kasih plus, Mary kasih plus. Terima kasih Cece Mary. Luar biasa loh ya. Oke, Koko Bangka Angin, kalau misalnya nih ada wisatawan ya, katakanlah yang ingin tahu mengenai makanan-makanan Bangka, apa yang akan Koko Bangka Angin rekomendasikan untuk para wisatawan ini? Oke, Kenapa gitu? Untuk wisatawan yang baru pertama kali datang ke Bangka, saya tidak akan mungkin merekomendasikan makanan yang sudah mereka coba. Saya tetap akan merekomendasikan yang pertama, kalau mereka yang jenis makanan yang halal, saya tetap akan merekomendasikan makanan lempak kuning. Karena itu makanan khas dari Bangka Belitung. Tapi ada nggak misalnya katakanlah lempak kuning yang si A yang enak, atau lempak kuning yang si B yang enak, atau bagaimana? Atau hanya menyebutkan lempak kuning? Mungkin saya akan bicara mengenai cita berbeda. rasa juga. Mungkin saya akan, seandainya begini, lempak kuning si A ini, yang A ini agak lebih manis, dan yang ini bumbunya agak lebih banyak gitu. Betul. Kalau yang ini memang bumbunya tidak terlalu banyak, tetapi enak juga rasanya. Saya tetap akan menjelaskan jika bertemu wisatawan yang ingin ke Bangka. Dan itu banyak di direct message saya, Cemeri. Kok saya mau ke Bangka? Banyak, baik di Instagram, gitu baik pun di TikTok. Mungkin minta rekomendasi kuliner apa yang harus mereka santap. Yang halal saya akan rekomendasikan yang halal, non halal saya akan rekomendasikan yang non halal gitu. Nah, kalau yang non halalnya tadi saya akan merekomendasikan mereka tetap kalau makanan Bangka kita miantan. Warung bakmi. Miantan. Nah, itu banyak pilihannya. Banyak pilihannya. Benar sekali ya. Itu yang saya akan rekomendasikan kepada wisatawan. Tapi kalau misalnya Koko Bangka ingin melihat, itu lebih banyak makanan yang dijual ya. Lebih banyak makanan non halal apa yang halal? Saya melihat non halal ini banyak juga, banyak, tetapi mereka itu sepertinya itu tempatnya itu tidak terlalu, maksudnya di pinggir jalan terlihat jelas. Biasanya non halal itu tidak terlihat sangat jelas. Biasanya mereka lebih terdalam. Nah, kalau halal memang lebih banyak terlihat di jalan-jalan itu banyak. Nah, menurut saya selama ini saya ngonten, cukup lumayan. Non halal itu 35%, halal itu 65% di Bangka. Nah, cuman yang kelihatannya non halal tidak terlalu kelihatan. Nggak terlalu, iya benar. Nah, memang kalau netizen atau Bapak Ibu atau Cece Koko, Aji Akil yang nonton sekarang, nak tahu kuliner Bangka, tonton Koko Bangka. Jangan lupa ya, kalau kalian lagi bingung mau makan apa, sama kayak Mary, kalau lagi bingung mau makan apa, buka aja IG-nya Koko Bangka. Ada semuanya. Semuanya ada. Semuanya tapi bener loh ya, Mary pernah ya ngelihat Koko Bangka Angin nih,
lagi makan di daerah mana tuh, Jalan Baru, empek-empek es kacang merah, habis itu langsung Mary tancap gas ke situ ya. Berarti benar ya, memang Iya. membawa inilah katakanlah membawa berkah untuk penjual UMKM kita. Betul, membawa berkah untuk mereka, membantu juga wisatawan yang luar ataupun masyarakat di Bangka seperti yang di Belinyu, Jebus, Mentok yang Iya, jauh. betul Kalau mereka sekali. mau ke Pangkal Pinang, Sungai Liat kan daerah wisata, mereka bisa menjadi destinasi pilihan wisata kuliner mereka. Iya, gitu. betul sekali, setuju. Nah, Koko, mungkin ada Iya. nggak sih harapan Koko terhadap UMKM ataupun pelaku usaha di Bangka Belitung ini ya, mungkin supaya mereka lebih dikenal lagi, atau apa nih, kayak semacam kita memberikan tanggapan ke pemerintah supaya lebih menaikkan level mereka itu sendiri. Nah, ini yang sangat-sangat pertanyaan yang ingin saya jawab ini, Cemeri. Jadi saya sih berharap ya dari pemerintah, dari pejabat daerah yang mengurus bagian UMKM dan kuliner ataupun event-event, terutama event-event nih, Ce ya. Iya, Jadi betul. saya bukan menyuruh mereka ini untuk Kita untuk memberi saran endorse ya. Saya memberi saran, berkolaborasilah kami sebagai konten kreator kuliner, pelaku usaha, dan event-event kuliner dan pejabat daerah, kita berkolaborasi. Ini makanan Bangka, kita Bangka ini kaya akan kuliner. Kita berkolaborasilah supaya UMKM dan kuliner Bangka ini bisa terangkat gitu loh. Bahkan bukan hanya di Bangka saja, tapi di luar daerah. Nah, saya berharap ada beberapa event-event kuliner. Mereka terkadang menyuruh saya datang, ya kita buka-bukaan, menyuruh datang, tetapi mereka tidak ada feedback begitu, respon gitu. Dia hanya nyuruh kok datang. Tapi ayolah sama-sama. Gimana ya? Maksud saya itu mereka itu benar-benar loh. Kok ayo datang. Bagaimana kita bikin konten kok supaya UMKM ini keangkat gitu loh. Jadi jangan event kuliner hanya suruh UMKM sekedar event. Iya. Cobalah, panggillah kami ini sebagai konten kreator kuliner, bukan hanya saya, banyak di Bangka ini banyak. Panggillah kami semuanya supaya kami bisa membuat konten juga untuk mereka supaya bisa ngangkat gitu loh. Betul. Nah, tidak dibungkiri juga, bukan berarti kami datang itu hanya serta-merta datang. Kita bantu loh. Jadi apa yang saya butuhkan, kami konten kreator butuhkan, apa yang event kuliner butuhkan, UMKM juga butuh, yang mereka jual juga dapat orang datang dan dapat banyak pembeli. Iya, betul. Gitu. Artinya saling berkolaborasi. Kolaborasilah, tidak hanya sekedar datang konten. Ayo, apa nih yang bisa kita kembangkan seperti itu? Begitu. Ya. Ya, mengingat memang Kolaborasilah. Betul sekali, mengingat Itu yang saya pesankan. benar sekali, dunia kuliner di Bangka ini tidak hanya Sangat kaya. orang Bangka yang bisa menerima, namun memang secara global, kayaknya makanan Bangka tuh semua lidah bisa menerima. Iya, Ya. sangat Kalau misal Makanan kita Bangka katakanlah di daerah A mungkin makanannya cenderung manis, Betul. itu tidak semua orang bisa. Tapi Betul. kalau di Bangka memang mostly banyak sekali yang bisa menerima. Betul. Itu. Dan ya Makanan itu tadi Bangka ya, sangat banyak diterima. sayang sekali kalau tidak di-upload. Nah, saya harap kita semuanya berkolaborasi, event kuliner, pejabat daerah, UMKM, dan kami konten kreator makanan. Wes, mantap. Gitu. Luar- Kolaborasilah kita. Betul sekali. Nah, kalau itu tadi pertanyaan Mary mengenai ini ya, kita dengan pemerintahan lah katakanlah ya. Nah, kalau untuk dari segi tips dan trik Niko untuk menjadi seorang food blogger, boleh Oke, dikasih baik. tipsnya? Tips dan trik secara khusus dari saya itu tidak ada, Cemeri. Karena setiap orang itu dia mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Wow. Nah, jadi seorang konten kreator makanan bukan berarti, oh, saya ingin memulai konten kreator ini kok berarti saya ini harus makannya itu lahap atau saya makannya itu harus terlihat wah. Enggak. Kalau itu kita akan keluar dari ciri khas kita. Jadi yang terutama jadi seorang konten kreator, kita harus menemukan ciri khas kita. Jadi bagaimana cara kita mereview, jangan dibuat-buat kalau bisa, bahasa Bangkanya begitu, C. Terkadang kan orang mau jadi konten,
Dia mau nge-review, tapi bukan sebagai konteks dia. Kalau dia tidak cinta makanan, dia mau jadi seorang konten kreator makanan, Sulit ya. tidak bisa. Tidak bisa. Nah, betul. kalau dia seandainya makannya tidak bisa lahap, dia paksakan lahap, tidak bisa. Karena terlihat sekali gimmicknya dibuat-buat. Betul. Ya. Jadi ciri khas C itu Koko Bangka-ngin bukan 1, 2, 3 hari atau 1, 2, 3 bulan. 2 tahun saya menemukan ciri khas ini. Wise. Dari awal konten saya gimana ya? Saya terus berinovasi C. Supaya bisa dikenal Nah, orang. apa yang menjadi ciri khasnya? Personal brandingnya Bangka-ngin. Dan inilah Koko Benar. Bangka-ngin. Begitu. Dan yang kalau Mary tahu tuh Koko Bangka-ngin ciri khasnya hosit. Saya dari cara berpakaian, cara berbicara, berpakaiannya juga khas loh ya. ya, cara Sekarang berbicara. belakangan, benar, pakaiannya tuh udah khas banget, belakangnya udah ada tulisannya. Kalau tidak rakus bukan apa tuh, benar kan sih? Ya, Nah itu dia. cara benar. bicaranya, tingkah lakunya, dan itu bukan gimmick C. Wih, Cece mungkin mengenal saya cukup baik. ya. Saya begitu nggak orangnya. Memang kongteliau kalau Memang bahasa Bangka. kongteliau, memang apa ya kalau Mary ketemu Koko Bangka-ngin ya. Selalu kongsial ya. Selalu kongsial, kalau orang Bangka bilang tuh kongma. Jadi kalau Tapi itu enak sih ya, emang pertemanan tuh harus begitu loh. betul. Jadi tips dan trik dari saya, temukan ciri khas kita sendiri, temukan tema kita apa. Memang kalau untuk makanan, ayo kamu temukan jati diri kamu, ciri khas kamu untuk jadi seorang konten kreator kuliner, dan yang terutama konsisten. Iya, konsisten. Kalau kita itu mau yang jadi sulit. konten kreator, kalau tidak bisa konsisten nggak usah. Allah mundur, Bener, kata bener. orang Bangka. Nah, harus konsisten. Konsisten itu memang yang sulitnya luar biasa. Mungkin ada pertanyaan orang juga, C. Kok mungkin kamu sudah pakai HP yang bagus? Enggak, saya mulainya dengan HP Vivo kok, Android. Wih. Kalau sekarang konten masih pakai HP atau udah kamera yang Enggak, masih handphone. Handphone masih tapi dengan handphone resolusi ya? tinggi. Iya. Hmm. Wih, luar biasa. Ya. Kalau orang bilang, kok kamu enak, sudah pakai HP-nya yang terang. Oh, saya mulai dari handphone Android kok. Bener. Gambarnya butek, C. Iya. Bisa kok. Betul. Enggak jadi masalah, C. Alat-alat konten enggak jadi masalah. Iya. Yang penting komitmen. Benar, yang penting konsisten dan Iya. memang ya semua itu instan, tidak ada Betul, ya, nggak memang ada. butuh proses. Betul. Itu ya luar Sangat biasa betul. ya. Oke nih di sesi pertanyaan terakhir nih ya Koko Bangka-ngin, bisa kasih nggak sih pesan dan kesannya untuk Radio Eljon dan terutama untuk program Ni Hao Eljon. Oke, baik. Jadi saya sendiri kan baru datang di Ni Hao ini pertama kali ya. Di radio ya pertama kali ya? Iya. Benar ya? Di Radio Eljon pertama kali dan di Pernah diundang di radio lain sebenarnya? enggak pernah. Nah, Eljon berkesan. pertama Nah, kali. keren luar biasa. Eljon pertama kali dan di acara Ni Hao juga ini baru pertama kali. Dan C, saya melihat acara ini sangat bagus ya. Ni Hao ini memiliki acara sangat bagus karena mereka terus menghadirkan tokoh-tokoh Bangka, baik dari konten kuliner, baik dari tokoh mungkin di bagian bidang lain. Iya, betul Nah, sekali. Kayak teruskan. kemarin kita Menurut saya ada- itu lanjutkan terus, C. ada- Konten-konten masak ya. Iya, Hmm. betul sekali. Jadi menurut saya untuk Eljon ini sudah sangat baik. Menghadirkan acara-acara yang menarik khususnya di Ni Hao dengan settingan seperti ini, menurut saya ini sudah sangat baik. Dan terakhir saya lihat ada pemilihan Miss apa ya? Miss apa? Chinese Nah, Indonesia. itu sangat baik loh. Iya, itu bagus menurut saya. Jadi memang kita kalau Mary sendiri sebenarnya ingin mengangkat kebudayaan Tionghoa, ingin mengangkat masyarakat Tionghoa terutama kaum muda-mudi supaya tidak lari dari keluar Bangka. Iya. Karena memang kita melihat ya lulus sekolah, lanjut kuliah di Iya. luar, kemudian cari kerja di luar. Mungkin kalau bisa dan lebih baik lagi, ayo kita angkat nih Bangka Belitung apa yang kita bisa kan. betul. Maksud Mary memang seperti itu, tapi Iya. semuanya tidak mudah ya. Iya. Kita perlu dukungan dari segala aspek. Nah itu ya program terakhir Miss Iya. Chinese itu sangat baik. Itu
dari Eljon ya. Iya betul Itu sekali. saya Dari dukung. Pak Joni. Sangat Iya, saya betul. dukung karena saya melihat kita menimbulkan potensi-potensi Iya. Amoy Bangka yang super bagaimana ya, punya talenta yang dapat dipergunakan untuk kemajuan Bangka Belitung. Iya betul Itu. sekali ya. Dan pesan saya untuk Eljon maju terus, dan khususnya program Nihau maju terus. Untuk Cemeri tetap semangat, Sama. jaga kesehatan C, Siap. itu yang terpenting, dan selalu memberikan kita informasi-informasi yang menarik di Nihau. Sukses, sukses selalu sekali lagi ya. Terima kasih untuk Koko Bangkangin di tengah kesibukannya yang luar biasa. Ini beneran loh, dia bersedia meluangkan waktu untuk Mary. Kalau bisa Mary terharu nih. Aduh, terima kasih sekali lagi untuk Koko Bangkangin ya. Sehat selalu, sukses selalu di dunia perkontenan, di dunia apapun barangkali yang mungkin lebih bisa mengembangkan kiprahnya di dunia lain. Seperti yang kemarin Mary komen ya. Kalau kita udah ngelihat Koko Bangkangin udah nyetel, udah pakai jas, kayaknya cocok nih jadi anggota DPR nih. Jangan berat bebannya nanti. Berat, ya. Oke, siap sekali lagi ya. Terima kasih untuk Koko Bangkangin ya, sukses selalu, dan kita tutup dengan lagu Noyen. Namun perlu diingatkan Mary masih tetap stay tune hingga pukul 6 petang sore nanti. Dan untuk sesi tanya jawab bersama Koko Bangkangin kita akhiri sampai di sini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Koko Bangkangin, terima kasih juga untuk seluruh Eljon Penghiu sudah mendengar. Namun tetap stay tune hingga pukul 6 sore petang nanti ya. Ini dia lagu Noyen, dan salah satu lagu kesukaan Mary juga.